Halo teman-teman semua, bersama aku Gita di Close to Date Podcast. Save the date for information update. Nah, hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dari King and Queen Civic Law tahun 2022. Langsung saja kita sapa dua narasumber kita hari ini. Halo Kak Citra dan juga Kak Rian. Hai, halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Astungkara sehat. Iya benar banget, Astungkara sehat. Kalau mungkin sekarang cuacanya lagi sedikit tidak menentu seperti yang Citra ya. Banget. Nah, perlu diketahui juga bahwa Kak Citra dan Kak Rian ini adalah pemenang dalam ajang King and Queen Civic Law tahun 2022 kemarin yang dilaksanakan di Gedung Kesenian Gede Madik Singaraja, tepatnya pada tanggal 3 November tahun 2022. Oke, sebelum itu kita ingin tahu nih gimana perasaan dari Kak Citra dan juga Kak Rian setelah mengetahui bahwa wah ternyata aku nih yang terpilih menjadi King and Queen Civic Law. Mungkin boleh dimulai dari Kak Rian terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika kita terpacu dengan pertanyaan tadi, bagaimana perasaannya setelah dinobatkan menjadi King Civic Law tahun 2022? Tentu saja ini merupakan suatu anugerah dari Tuhan, dan sebagai manusia pun saya sangat bersyukur atas titel ataupun anugerah yang sudah diberikan, karena saya percaya bahwa untuk menjadi King and Queen ini bukan sekedar mendapatkan suatu titel ataupun penghargaan, tetapi bagaimana cara kita mempertanggungjawabkannya dengan cara kita melakukan suatu kinerja-kinerja nyata yang salah satunya adalah mempromosikan jurusan hukum dan ilmu sosial kepada seluruh orang-orang yang berada bukan hanya di Bali mungkin ya, untuk terkhusus orang-orang ataupun mahasiswa yang berada di luar sana. Dan kemudian saya sangat terpacu untuk menjadi aspirasi bagi orang-orang di sekitar saya, bukan hanya untuk diri saya ataupun keluarga saya, tetapi bagaimana saya bisa membantu orang lain dengan cara melakukan aksi-aksi nyata di lapangan ataupun di internal kampus itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rian. Jadi garis besar dari bagaimana sih perasaannya Kak Rian tersebut adalah tentu merasa memiliki tanggung jawab yang besar karena telah diberikan tanggung jawab sebagai duta jurusan yang nantinya mampu mempromosikan jurusan hukum dan kewarganegaraan tidak hanya di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, tetapi juga dapat membawa ataupun mempromosikan jurusan ini ke universitas lainnya. Benar sekali, seperti itu. Untuk Kak Citra sendiri, Ya, mungkin tidak jauh berbeda dari Rian ya, karena benar banget untuk perasaan bisa mendapatkan gelar menjadi King and Queen Civic Law tahun 2022 ini itu juga cukup kaget karena aku pribadi itu mengikuti ajang ini karena mungkin udah terlalu semester tua ya, berbeda sama semangat adik-adik yang masih di semester 1 ataupun semester 3 gitu. Tapi dengan ikut perlombaan kemarin dan ternyata aku yang dinobatkan gitu untuk menjadi Queen Civic Law tahun 2022, yang pastinya senang dan bersyukur banget, dan astungkara juga dengan adanya titel atau kebanggaan itu sendiri, itu membuat aku jadi terpacu lagi dengan apa yang tadi disampaikan Rian gitu, karena tujuan dari King and Queen ini kan salah satunya adalah untuk mempromosikan jurusan kita untuk lebih luas lagi dikenal di masyarakat luar sana gitu. Setuju sekali apa yang disampaikan Kak Citra tadi, bahwasanya Kak Citra bisa dibilang sudah semester tua, semester 5, tetapi semangat dan juga tekad yang kuat dari Kak Citra patut kita contohi. Oke, selanjutnya, nah apa sih yang memotivasi Kak Rian dan juga Kak Citra tidak hanya pada saat mengikuti perlombaan ataupun ajang King and Queen Civic Law ini, apalagi Kak Citra dan juga Kak Rian seperti yang kita ketahui sudah banyak sekali memiliki pengalaman lomba maupun akademik dan non-akademik, tentunya memiliki motivasi yang dapat memacu semangat dalam diri kakak-kakak. Dimulai dari Kak Rian. Baik, terima kasih. Kita semua mengetahui bahwa King and Queen Civic Law ini merupakan salah satu ranah pageant seperti itu. Yang mana pageant ini memiliki 3 kriteria, yaitu brain, beauty, and behavior. Jika kita highlight dari behavior atau personality, untuk diri saya pribadi, saya ingin menjadi orang yang mampu
mewadahi ataupun menjadi inspirasi bagi orang-orang lain seperti itu. Seperti yang sudah saya katakan bahwa menjadi role model ini sangat penting karena kita harus sebagai manusia itu bagaimana cara kita untuk dapat memanusiakan manusia itu sendiri. Bagaimana cara kita melakukan aksi-aksi nyata bagi orang-orang lain yang mungkin membutuhkan uluran tangan kita seperti itu. Motivasi saya untuk mengikuti King and Queen tentu saja ini dapat menjadikan suatu platform atau wadah bagi saya untuk dapat berkembang dan terus berkembang. Tentunya ketika saya menjadi King, otomatis orang-orang akan tahu dan saya dapat mempermudahkan akses saya untuk menjalankan visi ataupun misi saya membantu orang-orang di sekitar saya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rian. Jadi garis besarnya adalah bagaimana kita dapat menjadi role model. Betul sekali. Yang baik bagi tidak hanya bagi mahasiswa-mahasiswi di lingkup jurusan, tetapi juga dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan memberikan dampak yang positif pula. Benar sekali. Untuk motivasi tersendiri bagi Kak Citra, apa sih? Ya mungkin aku tidak jauh berbeda lagi ya sama Rian karena di sana tuh jawabannya udah complicated banget. Cuma di sini mungkin yang membedakan itu seperti yang tadi aku bilang di awal, aku itu udah semester tua ya, bilang ya semester 5 udah waktunya mungkin untuk di organisasi ataupun pengalaman-pengalaman pigeon itu tuh udah mulai udahlah buang-buang waktu gitulah ya. Tapi di sini aku mengajak diri aku, memotivasi diri aku sendiri tuh untuk tetap coba deh Cit, belajar lagi yuk gitu. Mungkin pengalaman-pengalaman kemarin itu banyak yang bisa aku dapetin, tapi untuk di lingkup jurusan aku mikir kayak wah kemarin mungkin itu di luar jurusan bisa aku meraihnya gitu, tapi untuk di rumah aku sendiri aku belum meraih nih gitu. Jadi itu ada motivasi dari diri sendiri untuk coba deh join lagi pigeon di lingkup jurusan gitu. Dan motivasi ini juga sebenarnya kemarin itu agak rada-rada gitu ya, karena teman-teman di kelas ini kan perwakilan setiap kelas ajangnya gitu. Jadi teman-teman di kelas itu juga kebetulan pada nggak ada yang mau mengajukan diri gitu. Terus jadinya karena teman-teman nggak ada yang ngajuin diri, mereka bilang ya udah deh Cit, kamu aja maju gitu. Nah karena aku ngerasa di sana ada ruang untuk diri aku sendiri bisa mencoba lagi, jadi aku memperdayakan ruang itu untuk oke Cit, kita coba lagi, dan ternyata hasilnya sesuai apa yang aku harapin juga gitu sih. Wah, sangat keren sekali ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat bahwa motivasi dari Kak Citra itu adalah jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu itu akan selalu terus berkembang dan kita sebagai pelajar harus terus haus akan ilmu dan menambah pengalaman-pengalaman yang lain untuk menuju kesuksesan. Seperti itu ya Kak? Iya benar banget. Nah, jadi di dalam ajang pemilihan King and Queen Civic Law ini tentu ada banyak tahap yang kakak-kakak lalui, mulai dari tes tulis, tes wawancara, kemudian karantina, gladi, hingga pada saat grand final. Nah, momen apakah yang paling berkesan bagi Kak Rian dan juga Kak Citra dalam ajang pemilihan King and Queen ini? Mungkin boleh dimulai dari Kak Citra terlebih dahulu. Iya, jadi momen yang paling berkesan dari semua kegiatan King and Queen yang udah dilaluin itu yang pertama adalah tes tulis dan tentunya malam penobatan atau grand finalnya. Kenapa tes tulis? Karena waktu tes tulis itu aku nggak expect banget kalau pertanyaannya memang sesiap itu gitu loh. Maksudnya panitianya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang wah ini tuh dijawabnya harus dengan belajar gitu. Dan kebetulan waktu itu aku nggak belajar sama sekali. Dan aku lihat di dalam ruangan itu juga teman-teman yang jadi finalis itu benar-benar kayak wah mereka tuh antusias banget untuk jawab gitu. Aku lirik kanan lirik kiri kayak aduh ya udahlah apapun hasilnya ya udah gitu. Tapi ternyata Tuhan punya cerita lain gitu. Ternyata aku lolos. Setelah itu udah sampai ke babak grand final juga. Dan di babak grand final itu juga benar-benar jadi momen yang deg-degannya ada, kayak naik roller coaster gitu rasanya. Ada deg-degannya, ada agak aduh ini bisa nggak ya gitu. Dan di sana itu juga teman-teman sahabat-sahabat aku, keluarga aku, teman-teman dekat tuh pada datang gitu nyemangatin. Jadi di sisi lain nggak mau ngecewain mereka, tapi di sisi lain aku juga harus berjuang dengan diri aku sendiri gitu. Jadi di grand final itu adalah momen yang mungkin nggak bisa aku lupain sampai hari ini juga, karena wah itu keren banget sih gitu. Dari sana juga aku bisa menilai diri aku, oh
Cit, kamu kurangnya di sini, kamu lebihnya di sini gitu. Dan dari sana itu juga aku bisa mengambil kesimpulan kalau oh ternyata kamu bakatnya di sini loh gitu. Ini loh yang harus kamu pelajarin lebih lagi untuk lebih baik lagi kayak gitu sih. Oke. Jadi tadi bagi Kak Citra adalah momen yang paling berkesan itu pada saat tes dan juga malam penobatan. Iya. Tadi sempat disinggung yang nonton itu pacaran nonton nggak? Harus di-spill ya. Untuk waktu itu kebetulan ditonton juga, jadi mungkin itu yang buat semangat juga gitu. Jadi kayak ya udah harus tunjukin yang terbaik nih dilihat. Selain itu juga yang paling deg-degan itu bukan karena ditonton sama pacar ya, tapi ditonton sama bapak dan ibu aku gitu. Itu yang lebih jadinya membuktikan kayak ini jangan sampai malu-maluin anaknya gitu. Kayak gitu. Jadi karena orang tua nonton, jadi harus menampilkan yang maksimal. Iya. Jadi untuk Kak Rian, Okay, as you know, when I follow the competition, I never think about being the winner or loss. So that's why, jika ditanya apa yang paling berkesan selama proses karantina itu ataupun proses pemilihan, justru saya sangat berkesan pada proses karantina itu sendiri. Karena kita semua mengetahui bahwa karantina itu berlangsung kurang lebih 10 hari pada saat itu. Dan kita di sana beserta top 10 lainnya, baik king ataupun queen, kita belajar satu sama lain, kita sharing our experiences. So it's a very important gitu, karena kita tidak mau di dalam kompetisi itu kita terlalu ambisius untuk menjadi seorang pemenang. Maka dari itu kita saling belajar, bahkan untuk belajar question and answer and speech competition, kita saling sharing satu sama lain kiranya bagusnya seperti apa. Bukan hanya dari sisi itu, tapi juga kita belajar untuk opening dance, yang mana opening dance itu merupakan salah satu sesi yang cukup sulit ya Citra, iya, ya benar sekali, yang mana kita harus belajar gerakan ini, gerakan itu, yang mana basicnya kita bukan dancer seperti itu, jadi kita belajar satu sama lain. Selain itu juga dari kelas public speaking pada saat itu pematerinya ada dari Jegek Bagus Buleleng, yang mana kita belajar banyak, benar kata Citra, bahwa setiap harinya adalah waktu kita untuk mengembangkan skill ataupun kemampuan kita. Nah, perlu diketahui mungkin public speaking saya kurang bagus. Nah, dengan adanya pembekalan seperti itu, jadi saya tahu pembelajaran baru bagaimana cara kita terlihat baik on the stage, apalagi saat ini kita masuk ke ranah pageant seperti itu, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan dengan baik ataupun melontarkan kata-kata dengan baik. Ini sangat penting bagi saya. Jadi yang paling berkesan adalah karantina itu sendiri. Di samping itu adalah grand final, bener kata Citra, karena that's apa yang kita tunggu-tunggu selama ini. Jadi apa hasilnya kita akan tahu pada malam itu, tetapi karena saya memiliki prinsip untuk enjoy the process, enjoy the moment, jadi everything, the result, I think that's not a big matter to me gitu. Jadi ya, I think enough to me. Karantina itu merupakan salah satu hal yang paling berkesan. Oke teman-teman, jadi ada sedikit perbedaan pendapat nih. Kalau dari Kak Citra itu momen yang paling berkesan adalah saat tes dan juga malam penobatan, dan mungkin untuk Kak Riannya sendiri itu adalah saat karantina. Kita juga setuju banget dengan Kak Rian, karena pada saat karantina itu adalah dimana kita menghabiskan waktu paling banyak bersama para finalis yang lain dan juga mungkin dengan panitia ya. Benar sekali. Oke, dan juga tadi sempat disampaikan oleh Kak Rian, gimana pada saat perlombaan King and Queen ini bukan tentang ambisi, tetapi bagaimana kita membuat suatu keluarga baru di dalam King and Queen. Karena kita juga pernah mendengar salah satu kata bahwa di atas panggung kita adalah lawan, tetapi sebelum ataupun sesudahnya kita adalah keluarga. Benar sekali. Apresiasi apa yang Kak Rian dan juga Kak Citra berikan kepada diri kalian sendiri karena telah menjadi winner ataupun pemenang di dalam ajang pemilihan King and Queen Civic Law tahun ini? Karena seperti yang kita ketahui, banyak mereka yang menginginkan berada di posisi kakak-kakak saat ini dan juga menjadi duta jurusan seperti itu. Boleh dimulai dari Kak Citra terlebih dahulu? Ya, jadi untuk apresiasi terutama untuk diri sendiri, aku berterima kasih banget sama Citra yang sejauh ini udah mau diajak belajar terus, nggak bosan-bosannya untuk gimana ya, untuk mencari sesuatu yang
aku sendiri masih kepoin, tapi ternyata diri aku sendiri tuh masih siap untuk aku ajak berpetualangan kemana aja. Karena aku punya motto, you are the creator of your own the future. Jadi kamu adalah penentu masa depan kamu sendiri, kemana kamu berjalan ya ke situ diarahin gitu. Jadi dengan motto itu aku sering banget untuk mengajak diri aku mengeksplor hal-hal yang mungkin perlu aku tahu lebih lanjut. Dan aku pengen banget mengajak diri aku nih untuk bisa mendapatkan hal-hal baru dari hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Nah, salah satu dari King and Queen ini kan ada di sekitar kita gitu ya, karena aku sendiri sebagai bagian dari jurusan hukum dan kewarganegaraan itu. Dengan aku bisa menjadi queen di tahun ini, itu adalah anugerah yang perlu aku syukuri banget, bener banget, karena nggak semua orang bisa mencapai titik itu, dan semua orang menginginkan mungkin berada di posisi aku sekarang, yang mungkin bisa sekarang ketemu sama Gita, ngobrol di sini gitu kan. Tapi Tuhan punya waktu dan kesempatan untuk diri aku sendiri bisa berada di yang mungkin orang-orang lain di luar sana itu banyak yang mau gitu. Itu juga menjadi suatu berkah yang gak henti-hentinya aku syukurin banget. Dan perlu diketahui juga, aku juga mau mengajak teman-teman di sini yang nonton, dari tadi mungkin topik aku tuh kebanyakan belajar terus gitu ya, tapi jangan juga lupa kalau di lingkungan sosial itu juga kita harus tetap bersosialisasi. Aku juga mengapresiasi banget panitia yang kemarin udah ngelaksanain kegiatan KKCL dengan semegah itu, seluar biasa itu gitu. Tanpa panitia memfasilitasi hal itu, kita juga nggak bisa tampil semegah itu pada malam penobatan gitu. Jadi dukungan dari Bapak Ibu dosen mungkin yang udah selalu nge-support kegiatan mahasiswanya, itu yang hal-hal kecil seperti itu yang perlu kita apresiasi juga. Selain aku tentunya mengapresiasi diri aku sendiri, dan tentunya aku juga terima kasih banyak banget sama Bapak, Ibu, dan keluarga aku di rumah, teman-teman dekat aku, ya mungkin pacar aku juga, sahabat aku yang mereka tuh rela untuk nemenin aku, mau begadang, mau menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan waktu pemilihan KKCL gitu. Malah justru kadang mereka yang lebih semangat gitu. Pada saat aku mikir kayak ya udahlah biasa aja yuk gitu. Tapi mereka kayak enggak, cheat ini tuh bisa lebih diginiin lagi, ini tuh bisa lebih dieksplor lagi. Jadinya motivasi-motivasi dari teman-teman, sahabat, dan orang-orang terdekat aku itu yang ngebuat aku, diri aku sendiri itu juga, oh ya kamu tuh didukung loh cheat di sini gitu. Kamu boleh capek, boleh istirahat, tapi coba deh ikutin apa yang kalian mau. Dan kalau kalian udah ngikutin apa yang kalian mau dan itu sesuai hasilnya sama apa yang kalian pengen, itu bener-bener rasanya kayak wow, bener-bener rasanya tuh kayak oh I'm a queen gitu. Jadi bener-bener ini loh pencapaian kamu cheat gitu. Jadi bener-bener bersyukur banget intinya. Dan apalagi sekarang berpartner gitu dengan Rian yang notabene-nya mungkin kita bisa nilai ya tadi siapa yang public speakingnya lebih bagus. Aduh jadi batuk deh. Jadi ketemu sama partner Rian itu juga suatu berkah, yang mana dia juga bisa mengeksplor dan mengajak teman-teman di top 5 khususnya untuk terus belajar dan ngasih sesuatu hal yang kita mungkin belum pernah tahu gitu, gimana pengalaman dia di Lampung dan lain sebagainya. Itu menjadi suatu pembelajaran juga untuk kita semua gitu sih. Apresiasi banget sih pokoknya. Apresiasi. Itu tadi apresiasi Kak Citra terhadap dirinya sendiri, yang dimana jangan pernah berhenti belajar dan juga selalu bersyukur. Dan juga tadi sempat disampaikan bahwa terlaksananya pemilihan King and Queen Civic Law tahun 2022 ini ada banyak campur tangan dari Bapak Ibu dosen yang selalu mendukung kegiatan positif mahasiswa-mahasiswinya, serta panitia dan juga keluarga besar jurusan hukum dan kewarganegaraan seperti itu. Dan untuk Kak Rian sendiri, apresiasinya terhadap diri kakak sendiri? Oke, terima kasih. Perlu diketahui bahwa dalam hidup saya memiliki moto, yaitu blessing to be a blessings, yang mana saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada diri saya yang mana selalu mengedepankan dan selalu memahami arti dari the power of God. Karena untuk menjadi seorang King Civic Law tahun 2022 ini tidak semata-mata
apa yang saya miliki, kemampuan apa yang saya miliki, apa yang saya representasikan kepada orang lain, tetapi ini ada campur tangan dari Tuhan itu sendiri, yang mana the power of God it's very important for every single person that grow up in this universe, yang mana kita harus percayakan hal itu sebagai manusia. Dan tentu saja terima kasih juga kepada dosen-dosen di Universitas Pendidikan Ganesha yang telah membimbing kami, saya dan Citra, untuk menjadi pribadi yang lebih siap, pribadi yang lebih tangguh lagi ke depannya, bagaimana cara kita mengatasi problem-problem yang mungkin ke depan akan terjadi. Dan terima kasih kepada panitia dari jurusan hukum dan kewarganegaraan yang sudah melakukan kerja keras, mendedikasikan semua tenaga, pikiran, dan lain sebagainya untuk menciptakan suatu acara yang sangat luar biasa hingga saat ini. Dan saya sangat terima kasih juga dan sudah dipartnerkan dengan Queen kita tahun ini ya, Citra, yang mana Citra ini, jujur saya tahu Citra ini sebelum ataupun pada masa online, yang mana dia sangat menonjol sekali dari public speaking ataupun pengalaman-pengalamannya, dan saya juga banyak belajar dari Citra. Dan ketika saya mengikuti King and Queen, saya dipartnerkan dengan Citra, it's a blessing to me, yang mana saya bisa mengembangkan pemikiran ataupun kemampuan saya dengan belajar dari Citra itu sendiri. Itu yang sangat penting dari saya, apresiasinya. Terima kasih sudah menjadi orang yang selalu bersyukur apapun kondisinya, apapun keadaannya, baik itu menang ataupun kalah, gagal ataupun berhasil. Terima kasih dan selalu mengedepankan Tuhan dalam setiap langkah yang saya jalani. Kita juga sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Kak Rian tadi. Sekeras apapun kita berusaha, jika kita tidak berdoa kepadanya sebagai umat yang memiliki kepercayaannya masing-masing, tentu juga akan dirasa kurang ya Kak. Benar sekali. Organisasi, prestasi, dan juga IPK tinggi. Kita ketahui bahwa ketiga hal ini merupakan hal yang penting di dalam dunia perkuliahan. Sebagai mahasiswa-mahasiswi, kakak-kakak memilih yang mana? Yang mana yang menurut kakak-kakak penting seperti itu, antara organisasi, prestasi, dan juga IPK yang tinggi? Dari siapa? Dari siapa nih? Dari Kak Rian boleh? Dari Kak Rian ya? Oke. Antara ketiga opsi tersebut, organisasi, prestasi, dan IPK yang tinggi ya, saya akan memilih organisasi terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa organisasi merupakan suatu dasar ataupun platform wadah kita untuk melakukan pengembangan diri. Mungkin kita sebagai manusia ataupun makhluk hidup belum tahu nih apa kelebihan kita, apa kelemahan kita. Dengan kita mengikuti organisasi, itu akan menyadarkan kita apa-apa saja yang harus kita perbaiki, ataupun kelemahan-kelemahan apa yang dapat kita jadikan suatu kelebihan kita nantinya. Nah, dengan kita sudah belajar hal-hal tersebut, maka personality ataupun brand dari yang kita miliki, kemampuan, skill, itu akan mengikuti. Dan kemudian kita akan mendapatkan suatu achievement. Achievementnya itu apa? Dengan mendapatkan suatu prestasi yang sangat baik. Karena kita sudah belajar bagaimana cara kita menemukan potensi apa di organisasi, ketika kita terjun untuk melakukan suatu kegiatan apapun, kita akan melakukan ataupun mendapatkan prestasi yang sangat baik tersebut. Nah, sebenarnya antara prestasi dengan IPK yang sangat tinggi ini 11-12 menurut pendapat kami ataupun pendapat saya ya, seperti itu. Karena jujur untuk saya pribadi, saya tidak menargetkan untuk mendapatkan IPK yang tinggi, tetapi bagaimana cara saya dapat mengimplementasikan pembelajaran itu, karena saya percaya bahwa nilai itu hanya di atas kertas, tetapi berbeda halnya ketika kita memiliki kemampuan atau skill yang memang lebih mumpuni daripada mungkin orang-orang lain yang memiliki IPK yang sangat tinggi. Jadi menurut saya tidak terlalu ambisius dengan nilai itu sendiri, tetapi saya akan fokus bagaimana cara saya untuk mendapatkan nilai yang bagus seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara saya untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran-pembelajaran yang ada dalam segi hukum ya, karena saya anak hukum, ataupun dari segi organisasi ataupun prestasi yang saya dapatkan untuk dapat dikerjakan secara nyata ataupun dituai secara nyata seperti itu. Jadi yang sangat penting antara ketiga opsi tersebut adalah dengan mengikuti organisasi terlebih dahulu, karena organisasi ini ibaratkan suatu basically ataupun akar ketika kita ingin grow menjadi pribadi ataupun seseorang yang memiliki prestasi yang lebih baik gitu ke depannya. Tadi dari Kak Rian mengenai organisasi, prestasi, dan juga IPK yang tinggi. Nah, untuk Kak Citra sendiri nih, mana yang lebih penting menurut Kak Citra? Jadi kalau menurut aku ketiganya itu penting, dan ketiganya harus berjalan dan beriringan.
harus balance, karena kalau kita mentok organisasi aja, nanti kita malah mengesampingkan prestasi dan juga IPK. Memang sih dari organisasi kita bisa meraih prestasi, dari organisasi juga kita bisa belajar banyak, abis itu mempengaruhi IPK kita gitu. Tapi mungkin kalau IPK dan prestasi ini aku gabung aja gitu ya, karena kalau kita berprestasi otomatis orang-orang yang punya prestasi itu dia giat belajar kan. Benar. Otomatis IPK-nya itu ya di atas rata-rata gitu. Jadi kalau misalnya antara ketiga itu, kalau menurut aku pribadi ya harus balance. Jadi 50 organisasi, 50 mungkin kita bagaimana meraih prestasinya, belajarnya, tapi semuanya itu harus seimbang gitu, jangan sampai berat sebelah. Karena kalau berprestasi aja kita nggak bersosial juga sama dengan bohong. Tapi kalau kita bersosial aja tapi kita nggak bisa dipercaya sama orang karena ilmu kita yang dikit, itu juga sama dengan bohong gitu. Jadi menurut aku ketiganya harus balance. Oke, kita juga sangat setuju dengan apa yang Kak Citra sampaikan mengenai dengan organisasi, prestasi ataukah IPK yang tinggi, yang manakah yang lebih penting. Memang itu ketiganya harus balance atau seimbang, karena jika kita mementingkan hard skill tanpa mengasah soft skill yang dimiliki, maka itu juga akan akan mempersulit kita ke depannya, karena kita tidak memiliki kemampuan yang nantinya akan kita pergunakan pada saat kita terjun langsung ke dunia kerja seperti itu. Nah, itu tadi perbincangan santai kita yang juga sangat seru bersama King and Queen Civic Law tahun 2022. Dan sebelum podcast hari ini kita tutup, kita ingin untuk King and Queen Civic Law memberikan kesan dan pesan untuk mahasiswa-mahasiswi di jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Boleh dimulai dari Kak Rian terlebih dahulu selaku King Civic Law. Baik, terima kasih Gita atas kesempatannya. Mungkin teruntuk teman-teman dalam lingkup FHIS, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, saya hanya ingin berkata bahwa jadilah anak tangga yang berjajar di bawah menara. Meskipun menara terlihat tinggi dan menjulang, tetaplah jadi orang yang terus berjuang dan pantang menyerah. Dalam artian di sini kita harus mampu menjadi generasi muda ataupun milenial yang notabene kita adalah agent of change, bagaimana cara kita untuk terus berjuang dan memprioritaskan untuk mendapatkan hak-hak kita sebagai anak-anak muda dalam meraih mimpi dan cita-cita kita. Seperti itu. Terima kasih Kak Rian, sungguh kata-kata yang sangat luar biasa. Ya, dia tuh emang sering banget memotivasi. Kak Citra? Ya, jadi untuk teman-teman di jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, jangan pernah berhenti untuk belajar. Masih banyak banget bintang yang kalian raih. Jangan juga melupakan ilmu padi. Jadi dimanapun kalian berada harus belajar dan mengikuti apapun situasi di sana. Kalau capek ingat istirahat, karena kita manusia biasa yang perlu istirahat juga. Ingat apapun hasilnya itu adalah kerja keras dari apa yang udah kalian raih dan udah kalian persiapkan. Jadi tetap menjadi mahasiswa yang aktif dan kita bareng-bareng untuk menjaga nama baik jurusan kita dan juga memperkenalkan nama jurusan kita ke universitas-universitas lain lewat prestasi-prestasi yang bakalan kita raih. Benar sekali. Baik, itulah tadi kesan dan juga pesan dari Kak Rian dan juga Kak Citra selaku King and Queen Civic Law tahun 2022. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perbincangan kita yang sangat seru pada hari ini, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada Kak Rian dan juga Kak Citra. Terima kasih kembali. Terima kasih. Udah seneng banget kita diundang. Bener, ya. seneng banget. Dan jangan lupa untuk memfollow akun Instagram HMJ Hukum dan Kewarganegaraan melalui @hmj_hukum dan kewarganegaraan, dan jangan lupa juga untuk subscribe akun YouTube HMJ Hukum dan Kewarganegaraan. Saya Gita selaku moderator pada acara podcast hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada podcast HMJ Hukum dan Kewarganegaraan di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.